Pak Darwito. Ya, terima kasih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo. Yang kami hormati para senior, para guru besar, dan teman-teman sejawat serta teman-teman dari tenaga medis baik perawat dan yang lain yang mungkin ikut mendengarkan webinar ini. Pertama-tama saya akan benarkan bahwa saya sekarang bukan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Saya adalah masih Ketua Persi, mungkin sampai 2 tahun lagi. Ketua Persi DI dalam artian. Ketua Persi DI, mohon maaf Pak Kuncoro, senior kami. Pak Kuncoro sudah mengundurkan tapi masih kita terlibat. Tapi di sini saya sangat berterima kasih diundang di forum yang sangat terhormat ini. Yaitu saya bisa menjadi pembahas. Sebenarnya saya terlibat di dalam suatu penanganan COVID itu sejak awal kita bergabung di FKKMK, yaitu dengan COVID di FKKMK. Kita tahu bahwa kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, dan mungkin ini adalah pandemi yang dalam arti skalanya besar, bukan satu persatu pasien. Ini adalah saya mengutip beberapa suatu hal yang memang harus kita waspadai bahwa pandemi ini akan banyak orang yang terpapar. Kalau kita pakai yang kecil aja, yaitu bahwa pandemi itu mengidap paling tidak ada clinical attack rate-nya, ada yang mengatakan 5%, tapi ada yang mengatakan 3,5% dari populasi. Bayangkan, populasi Indonesia 270 juta. Kalau 3%, 2% berapa? Di situ baru yang kecil, itu adalah pesimis artinya, bahwa kita optimis bahwa kita hanya kecil aja. Tetapi kita tahu juga bahwa kemarin kita baca bahwa ternyata psikologi ini sangat mempunyai makna penting. Terutama adalah pernah diteliti, ini saya dapat dari suatu bacaan yang ada suatu penelitian yang dilakukan oleh mungkin udah lama ya, udah bertahun-tahun, sekitar tahun 1993 katanya, bahwa itu Heber dan Cohen itu meneliti dari 38 studi, dia melakukan meta analisis, dia membagi 3 kelompok, yaitu ada stresor, dia bagi stresor 3 kelompok, yaitu stresor akut, kemudian stresor yang jangka pendek, dan stresor jangka panjang. Kami ingin mengupas stresor jangka panjang ini. Stresor jangka panjang itu salah satunya adalah satu, pengangguran. Kita akan selama di karantina 12 atau 14 hari adalah pengangguran. Yang kedua, tentang penyakit yang tidak tahu kapan selesainya. Ada yang mengatakan selesai nanti sekitar bulan Juni, tapi ada yang mengatakan selesai bulan Agustus. Itu adalah masa yang panjang. Maka stres ini akan menyebabkan di sini disebutkan stres ini, saya adalah seorang bedah onkologi. Stres ini akan menurunkan sel T. Artinya di situ imunitas yang berkembang. Bahwa sel T sitotoksik maupun natural killer sel. Yang ini kedua-duanya sel itu sangat penting dalam hal penyembuhan. Tapi oke, kita tidak bicarakan mengenai masalah yang bersifat pasien per pasien. Tapi kita bicarakan masalah bagaimana masa yang begitu banyak. Apabila itu memang itu terjadi yang 2% aja menjangkiti, itu kita akan kualan. Apalagi para psikolog, mungkin Dr. Gama, kami sudah sering berdiskusi, Dr. Gama Yanti dari Sarjito. Kemudian di sini ada sesuatu gap antara kebutuhan psikolog yang tersedia hanya 700, sedangkan bayangkan kalau 2% ada terjangkiti, berapa juta? Butuh berapa? Maka kita tadi pernah saat tadi saya
menikmati dari Mas Danang Baskoro tadi, itu bagaimana merelaksasi. Nah ini dibutuhkan. Tapi bagaimana masyarakat mengakses? Ini perlu kita jembatani. Para psikolog bisa, ini adalah cara-cara seperti ini yang sangat mudah tadi, bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Bukan hanya untuk teman-teman dari dokter maupun para medis atau mungkin teman-teman yang berada di garda depan. Tapi oleh masyarakat. Masyarakat sekarang itu stresnya bukan kepalang. Satu, dia berhenti karena ada suatu masa seperti ini, wabah yang bahasa Jawanya pagebluk itu, ya yang kalangan yang menengah ke bawah mengalami goncangan psikologis. Dan itu sangat perlu sentuhan dari para teman-teman psikologi. Dan berikutnya, kita tahu bahwa di sini ada beberapa hal yang selain masyarakat, kita mungkin dengan bagaimana memasarkan, bikin suatu channel. Para psikolog ini bikin suatu channel yang bisa diakses oleh semua orang, bisa lewat webnya atau lewat mungkin dengan Androidnya yang bisa diakses. Masyarakat ini butuh seperti ini bimbingan. Tapi juga sama dokter dan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu stresnya juga bukan kepalang. Mungkin Bang Sarir, Assalamualaikum Bang Sarir, mungkin sudah pergi, ini teman saya. Tapi untung saya sudah enggak jadi direktur sehingga saya bisa di rumah ini sekarang. Stresnya seorang pengambil kebijakan itu mungkin berlipat. Nah ini perlu satu bimbingan yang paling tadi minimal seperti itu bisa diakses bagaimana. Dan ada salah satunya, saya mohon Pak Ketua Persi dari Pak Kuncoro, senior kami, bahwa ada SOP-SOP yang diberikan pada rumah sakit yang menangani pasien pandemi ini, COVID-19 ini. SOP bagaimana, kapan seorang tenaga mulai bekerja, berapa jam lagi dia harus mulai relaksasi, berapa kali asupan, itu ada SOP-nya. Dan apabila itu dilakukan dengan SOP, maka kemungkinan dia juga akan imunitasnya naik, maka adalah salah satunya mungkin suatu rasa kecapean bisa hilang. Mungkin juga dia akan melayani dengan baik. Ini adalah hal yang perlu SOP yang dikeluarkan oleh teman-teman dari psikolog untuk bagaimana seorang dokter, seorang perawat jam-jamnya teratur. Nah mungkin gizinya nanti ada teman-teman gizi yang baik. Tapi paling tidak relaksasinya kapan, kemudian bagaimana briefingnya, briefing apa yang diberikan, itu masih ada SOP. Sementara ini kita masih belum tahu. Mungkin Bu Kamayanti sudah melakukan tapi per pasien. Tapi ini adalah masalah. Ini masalah. Sekali lagi ini adalah masalah, maka kita tidak bisa dengan cara-cara yang ya seperti biasanya. Bukan hal yang biasa, ini adalah masalah dan ini butuh suatu kreativitas. Kita untung saat ini adalah masa-masa IT. 4.0 itu mempermudah seperti ini. Kita bisa bertemu dengan cara seperti ini adalah suatu hal keberkahan. Tapi penggunaan ini mungkin bisa dioptimalkan bagaimana teman-teman psikolog bisa berperanan dalam hal masalah ini. Ini bukan seperti biasa penanganan pasien satu persatu, tapi ini masalah. Dan ini mungkin semuanya butuh kita bersama bergandengan tangan. Mungkin gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Darwito. Iya, memang betul Bapak. Jadi sebetulnya kami memang sudah mempunyai web dan dari web kami ini hasil karya teman-teman dari seluruh pelosok Indonesia memang kami kumpulkan di sana. Kami memang sengaja mendorong teman-teman untuk berlomba-lomba membuat baik itu artikel ataupun flyer prevensi promosi maupun bentuk-bentuk model intervensi yang bisa dijangkau secara jarak jauh dan bisa dipergunakan secara massal. Salah satunya memang dari Mas Danang ini, kemudian juga ada dari teman kami dari RSUD Banjarnegara, Bu Gones, kemudian dari RSUD Cilacap, Bu Reni Kusumawardani juga membuat hal yang sama dan ini mudah-mudahan bisa kita sumbangkan untuk
tadi bersama-sama melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Kami juga memikirkan kalau sekarang ini adalah tahap respons, maka kita juga harus bersiap-siap untuk tahap recovery nanti yang kemungkinan juga akan memberikan dampak perubahan perilaku. Ini yang tentunya juga perlu kita pikirkan. Matur nuwun sekali dorongannya dan juga masukannya, Dr. Darwito. Mudah-mudahan nanti kami bisa melanjutkan. Ini kayaknya Bubo angkat tangan, ini boleh ya? Bubo mau bicara? Monggo Bubo, silakan. Bubo dari CPMH saya kira juga punya sesuatu di sana. Monggo. Tadi menanggapi Pak Dokter tadi yang baru ngendikan tadi ya. Pak betul Dr. Darwito, Bubo. Pak Dr. Sarjito J. SOP-nya dibutuhkan, Dok, betul. Saya terpikirkan mungkin ya kalau di rumah sakit bikin SOP itu, misalnya ada ruangan istirahatnya itu di set up sedemikian rupa sehingga ada musiknya yang relaxing by itself. Kemudian ada gambar-gambar yang menenangkan, entah itu bunga, entah itu binatang kecil-kecil. Jadi kalaupun itu dilihat melotot gini, tapi bisa seret gitu kan, langsung masuk ke gerbang makanan main kita. Jadi gambar, kemudian warnanya, mungkin warna yang pastel gitu, yang menenangkan. Kemudian diberi mungkin setiap 3 jam itu ada tersedia guided imagery. Jadi relaksasi yang ada guided imagery-nya. Itu akan sangat bermanfaat. Mungkin kalau seperti ini Bu Yanti, kita dikirim aja ke rumah sakit itu pilihan. Jadi guided imagery yang kemudian nanti teman-teman dokter dan para medis bisa memilih. Jadi kayak datang ke sebuah library gitu, guided imagery-nya dipilih. Habis operasi, habis apa, kan mungkin ada orang yang sangat cocok dengan suaranya Mas Danang, ada yang cocok dengan suaranya Bu Gamayanti, ada yang cocok dengan suara saya, mudah-mudahan ada. Nah, mereka boleh memilih. Jadi istirahat itu bisa dilakukan, tapi betul harus ada SOP. Artinya tidak boleh dokter yang sudah sekian jam atau para medis sekian jam itu terus-menerus, itu harus di stop dan kemudian dimasukkan ke ruang kayak recharging gitu. Tapi harus disengajakan itu warna, stimulus musik, stimulus gambar, stimulus bau-bauan, bau yang serai itu lemongrass atau bau yang recharging. Jadi dari 5 gerbang panca indera itu dimasuki sesuatu yang recharging. Itu aja. Syukur kalau nanti akan menjadi seluruh rumah sakit yang besar itu jadi tambah gawean. Kenapa? Karena setelah pandemik ini nggak ada, stimulasi itu akan nutritious anyway. Jadi tidak ada ruginya. Monggo, kalau ini akan terjadi luar biasa. Iya, terima kasih sekali Bu. Di luar situasi pandemik ini memang kadang-kadang saya cukup banyak dikonsuli oleh adik-adik residen dan mereka memang juga saya kira sangat membutuhkan situasi-situasi seperti ini. Saya kira termasuk kalau misalnya ada kursi relaksasi dan sebagainya, ini pasti akan sangat membantu untuk teman-teman tenaga medis dan paramedis akhirnya bisa memberikan kualitas pelayanan yang betul-betul baik dan patient safety saya kira akan juga bisa lebih meningkat. Asal tidak dipakai buat delik, buat tidur gitu aja ya. Ini mungkin hal lain yang juga perlu untuk dipikirkan. Jadi SOP tadi benar. Ya, monggo Pak Darwito mau ngendikan lagi, monggo silakan Dr. Darwito. Karena jumlah psikolog itu adalah sangat minim. Apakah tidak dimungkinkan karena psikolog yang mungkin belum lulus atau mungkin para adik-adik mahasiswa dijadikan suatu namanya sukarelawan yang itu bisa terjun di suatu daerah-daerah yang memang daerah-daerahnya adalah daerah yang memang membutuhkan merah. Atau contohnya misalnya saat ada kan ya bentar lagi ada mudik. Nah, orang-orang yang mudik ini perlu diberikan suatu teman-teman sukarelawan dari psikolog. Apakah sebelum naik bus atau setelah naik bus, kemudian bagaimana dia melakukan suatu
relaksasi agar dia sudah meningkatkan imunitas. Dia taunya imunitas hanya didapat dari sinar matahari, tapi ternyata dengan pendekatan psikologi itu bisa. Nah, bagaimana ini dengan 700 saya pikir nggak cukup. Dari terminal Jakarta aja mungkin nggak cukup. Apalagi bagaimana nanti kita kerjasama dengan mungkin dari versi dari teman-teman psikolog itu menerjunkan para relawan yang psikolog yang tahu bagaimana paling tidak memberikan suatu informasi bahwa caranya seperti ini, Anda melakukan di terminal, di stasiun, di bandara, psikolog yang memang adalah psikologi massa. Ini penting karena ini adalah saya berharap bukan Mayanti dan mungkin Prof. Kuartani ya. Saya di Jogja, Prof, tapi saya belum pernah ketemu sama Prof. Ini Lupa ya. Kalau bukan Mayanti sih setiap hari ketemu Ketemu Pak Inje. Ya. Tapi prinsipnya bahwa nantinya ini adalah Iya, ada gangguan suara nampaknya Pak Darwito. Suaranya agak terputus-putus, Nje. Sayang kita itu alhamdulillah. Sewu Pak Darwito, mungkin kamera webcamnya kami matikan saja supaya internetnya untuk audio. Bisa diklik icon mikrofonnya Bapak, nuwun sewu, supaya tersambung kembali. Webcamnya akan kami matikan. Ampun. Baik, mungkin sambil menunggu, memang anggota kami semuanya psikolog klinis ada 2.700, Dr. Darwito. Yang tadi disampaikan 700 oleh Bu Ana, itu adalah teman-teman yang terutama yang muda-muda, yang sudah menyiapkan diri memang bersedia menjadi relawan untuk COVID ini. Demikian, 700 psikolog klinis, tetapi anggota kami kurang lebih 2.700, dan sebetulnya kami juga bekerja sama dengan psikolog bidang lain. Ini adalah yang dari klinis. Demikian. Monggo, Dr. Kuncoro akan menyampaikan sesuatu, monggo. Saran dari Gus Ustadz Kiai Mboponeh pokoknya Darwito. Luar biasa. Jadi gini Bu Gama, sama psikolog klinik yang lain, kita dunia ini udah nggak vertikal lagi gitu ya, horizontal, sudah nggak privat lagi. Jadi kalau misalnya IPK ini punya komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar yang disampaikan tadi oleh Pak Darwito, kita tantang nih, kalau kerjasama dengan startup mau nggak? Kita kerjasama dengan ini mau nggak? Supaya cepat. Nah, kalau dong, mau, tinggal nanti, kalau mau kita sambung-sambungin akan lebih cepat lagi, Amin. Tapi ada stratanya, misalnya yang untuk publik itu seperti apa, untuk ini seperti apa, dan sebagainya. Karena kalau enggak ini nggak nyampe tadi Pak Darwito udah yang mau jelaskan di mana, di terminal KCP. Terminal, iya. Buku itu sambil belonjo. Jadi bagaimana seorang pramugari atau pilot itu diracuni sebelum dia berangkat, itu dengan apa? Ilmu psikologi ini, gitu contohnya. Jadi dia nyaman di pesawat dan sebagainya. Itu targetnya. Jadi saya kira pasti bisa kita siasati dengan benar, kita manfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya. Yang saya tidak inginkan adalah pada waktu saat tertentu, pada satu titik equilibrium tertentu, psikolog itu digantikan dengan robot. Itu yang saya susah. Ya, terima kasih.
Saya kira tidak semudah itu, Pak, karena robot tidak bisa memberikan empati sesuai dengan kondisi klien masing-masing. Saya kira demikian, jadi kami tidak takutlah Pak dengan robot.